Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Feni Andraswari dari PGMI NAN-C. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran berkarakter. Pertama, saya akan membahas tentang definisi karakter. Wayne mengemukakan bahwa karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti tumak atau menandai, dan memfokuskan pada bagaimana menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata atau kehidupan sehari-hari. Bila dilihat dari asal katanya, istilah karakter berasal dari bahasa Yunani karaso yang berarti cetak biru, format dasar atau sidik seperti dalam sidik jari. Pendapat lain mengatakan bahwa istilah karakter berasal dari bahasa Latin karasein yang berarti membuat tajam atau membuat dalam. Pengertian pertama bersifat deterministik. Di sini, karakter dipahami sebagai sekumpulan kondisi rohania pada diri kita yang sudah teranugerahi atau ada sejak kita dilahirkan. Pengertian kedua bersifat dinamis. Di sini, karakter dipahami sebagai tingkat kekuatan seseorang dalam upaya mengatasi kondisi rohaniah yang sudah diberikan sejak dilahirkan. Dalam hal ini, karakter mempunyai proses yang dikehendaki oleh seseorang untuk menyempurnakan kemanusiaannya. Menurut Ryan dan Bohlin, karakter mengandung 3 unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan atau knowing the good, mencintai kebaikan, loving the good, dan melakukan kebaikan, doing the good. Kedua, pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter didefinisikan sebagai pengajaran yang dirancang untuk mendidik dan membantu siswa dalam mengembangkan nilai-nilai kewarganegaraan dasar dan karakter, etika pelayanan dan masyarakat sekitarnya, memperbaiki lingkungan sekolah dan prestasi belajar siswa. Pendidikan karakter adalah tentang mengajar siswa bagaimana mengambil keputusan dengan baik dan bagaimana berperilaku sesuai aturan. Pendidikan karakter meningkatkan pengetahuan siswa, keterampilan, dan kemampuan melalui penyediaannya untuk membuat pilihan yang baik sesuai untuk memiliki tanggung jawab. Tujuan dari pendidikan karakter adalah menumbuhkan individu yang mampu memahami nilai-nilai moral dan produktif ketika mereka masih anak-anak dan menggunakan kapasitas mereka untuk melakukan yang terbaik dan melakukan hal yang benar dan hidup dengan pengertian tujuan hidup di masa muda mereka. Ketiga, dasar hukum pembelajaran berkarakter. Dalam arah kebijakan dan prioritas pada pembangunan, pendidikan karakter tidak terpisahkan dari upaya mencapai visi dari pembangunan nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2005 sampai tahun 2025, yaitu sebagaimana disebutkan sebagai berikut. Membina dan mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yaitu tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan pada pasal 17 ayat 3, menyebutkan bahwa pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur. Ketiga, berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif. Keempat, sehat, mandiri, dan percaya diri. Terakhir, toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa tujuan pendidikan di setiap jenjang sangat diarahkan pada pembentukan karakter bagi peserta didik. Dasar hukum dalam pembinaan pendidikan karakter diantaranya ada Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Dalam Pembinaan Kesiswaan, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Rencana Pemerintahan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 sampai 2014, Resta Kemendiknas tahun 2010 sampai 2014. Keempat, latar belakang pembelajaran berkarakter. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik.
Tujuan yang diharapkan dalam pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 3 yang isinya adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Kelima, sumber nilai pendidikan berkarakter. Pertama, agama, Pancasila, dan budaya. Keenam, nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa. Pertama, religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lainnya, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.